Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah. Tayangan video ini kisah tentang Sang Dracula dari Wallachia. Silakan sahabat-sahabat untuk menyaksikan tayangan video ini. Vlad III adalah seorang pangeran dari Wallachia, kini Rumania, dan merupakan putra dari Vlad II yang merupakan seorang gubernur dari daerah Wallachia. Pada waktu itu, Wallachia merupakan bagian dari kerajaan Transalvania, kini Hongaria. Vlad III adalah anak dari Vlad II, seorang gubernur dari Wallachia, kini Rumania. Vlad II diangkat sebagai gubernur oleh Sigismund, raja dari Transalvania, dan Vlad II dijadikan sebagai anggota dari Ordo Naga. Dalam bahasa Rumania disebut Dracula, yang berarti naga. Maka secara otomatis Vlad III mewakili gelar dari bapaknya yang disebut Dracula atau anak naga. Ordo Naga dibentuk oleh Sigismund dengan tujuan untuk membela tentara salib dalam melawan musuh-musuh Kristen, khususnya Kekaisaran Turki Ottoman. Sultan Murad II dari Kekaisaran Turki Ottoman berupaya meneguhkan kembali kekuasaannya di wilayah Balkan akibat pemberontakan. Maka Sultan Murad II bersama militernya sampai di Sungai Donau untuk meredam pemberontakan. Oleh Sigismund dipandang ancaman besar bagi masa depan kerajaan Transalvania. Raja Sigismund meminta panglima perangnya Vlad II melakukan penyerangan terhadap tentara Kekaisaran Turki Ottoman yang telah menguasai Wallachia. Vlad II akhirnya berhasil merebut Wallachia dari kerajaan Turki Ottoman. Keberhasilan Vlad II merebut Wallachia ini bukan berarti berakhir peperangan dengan kerajaan Turki Ottoman. Yang terjadi adalah sebaliknya, peperangan terus-menerus dengan kerajaan Turki Ottoman. Menghadapi situasi yang sangat berbahaya ini, maka Vlad II akhirnya menyatakan tunduk kepada Kekaisaran Turki Ottoman. Raja Sigismund dari Transalvania memerintahkan John Hunyad melakukan kudeta terhadap Vlad II. John Hunyad berhasil melakukan kudeta di Wallachia. Sementara itu, Vlad II melarikan diri ke Turki Ottoman. Dengan bantuan Turki Ottoman, Vlad II akhirnya dapat merebut kembali kekuasaannya di Wallachia. Sejak saat itu, wilayah Wallachia tunduk pada kekuasaan Turki Ottoman. Sebagai jaminannya, kedua anak Vlad II, yakni Vlad III tertua sebagai putra mahkota, serta adiknya Radu menjadi anggota Janissary. Janissary adalah tentara Turki Ottoman yang sangat diandalkan dalam berbagai medan pertempuran. Kedua anak Vlad II, yakni Vlad III dan Radu, memperoleh pendidikan militer dan agama yang sangat terbaik
pada saat itu. Vlad III hanya berpura-pura menjadi seorang mualaf. Sesungguhnya Vlad III sedang berstrategi, karena sejak awal Vlad III sudah tertanam sebagai anggota militan dari Ordo Naga. Ordo Naga berdiri untuk melawan musuh-musuh tentara salib. Dan musuh tentara salib yang sangat kuat adalah kerajaan Turki Ottoman. Bagi Vlad III, mengikuti pendidikan militer menjadi peluang terbaik untuk mempelajari tentang bagaimana Akademi Militer Turki Ottoman yang sangat terkenal pada waktu itu. Langkah tersebut ditempuh oleh Vlad III sebagai persiapan matang melakukan perlawanan terhadap kerajaan Islam Turki Ottoman. Sementara itu adiknya yang bernama Radu menjadi seorang muslim yang sangat taat dan menjadi bagian dari tentara Janissary yang sangat terkenal. Maka Radu menjadi sosok yang sangat penting dalam membela panji-panji kerajaan Islam Turki Ottoman. Kekuasaan Vlad II di Wallachia tidak bertahan lama. Hal itu terjadi karena Vlad II dikudeta lagi oleh John Hunyad yang didukung sepenuhnya oleh Raja Sigismund dari kerajaan Transalvania. Dalam peristiwa kudeta tersebut, John Hunyad berhasil membunuh Vlad II dan sekaligus John Hunyad menjadi penguasa Wallachia. Dengan demikian, Wallachia bebas dari pengaruh kerajaan Islam Turki Ottoman dan Wallachia berada dalam pengaruh kerajaan Transalvania, kini Hongaria. Sultan Murad II memberikan bantuan kepada Vlad III untuk merebut kembali wilayah Wallachia dari kekuasaan John Hunyad. Atas bantuan kerajaan Islam Turki Ottoman, akhirnya Vlad III berhasil merebut kembali Wallachia dari John Hunyad. Vlad III bukanlah sosok yang tahu berterima kasih kepada kerajaan Turki Ottoman yang telah mengembalikan Wallachia ke pangkuan Vlad III. Yang terjadi adalah sebaliknya. Vlad III yang kini menjadi penguasa di Wallachia mulai menunjukkan sikap anti-Islam dan anti-Turki Ottoman yang sudah tertanam lama. Sikap Vlad III tersebut didasari karena sebagai anggota Ordo Naga. Ordo Naga ini sangat fanatik memusuhi Islam dan pasti memusuhi kerajaan Turki Utsmani. Vlad III melakukan kampanye anti-Islam di Wallachia dan banyak melakukan pembunuhan terhadap militer Kekaisaran Turki Ottoman di Wallachia dan juga banyak melakukan pembunuhan terhadap penduduk muslim di wilayah tersebut. Mencermati kondisi di Wallachia tersebut, Sultan Muhammad Al-Fatih II, pengganti Sultan Murad II, berupaya memastikan Wallachia tetap sebagai wilayah Kekaisaran Turki Ottoman. Selanjutnya, Sultan Muhammad Al-Fatih II mengutus orang kepercayaannya untuk menemui Vlad III
untuk meminta pajak tahunan jizyah yang harus diserahkan dari Wallachia kepada Kekaisaran Turki Ottoman. Kedatangan utusan dari Kekaisaran Turki Ottoman bukannya disambut dengan baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Utusan Sultan Muhammad Al-Fatih II dibunuh oleh Vlad III. Pembunuhan oleh Vlad III terhadap utusan Sultan Muhammad Al-Fatih karena para utusan tersebut dianggap tidak sopan karena mereka tidak mau membuka surbannya tersebut. Para utusan tersebut menyatakan akan melepas surbannya dan hanya akan melepas surbannya di hadapan Allah ketika kegiatan sholat. Mendengar informasi terjadinya pembunuhan terhadap utusannya, maka Sultan Muhammad Al-Fatih II mengirimkan 1.000 tentara yang dipimpin oleh Hamzah Bey. Vlad III menyongsong kedatangan 1.000 tentara Turki Utsmani dengan teknik peperangan yang telah dikuasainya. Akhirnya 1.000 tentara Turki Ottoman semuanya tewas dalam keadaan tragis di tengah-tengah hutan tersebut. Semua tentara Turki Ottoman tewas dan diperlakukan secara kejam oleh Vlad III dengan menyulam, menusuk dengan kayu dari anus sampai kerongkongan terhadap semua tentara Turki Utsmani di hutan. Sedangkan komandan tentara Turki Utsmani disulam dan diletakkan pada kayu yang paling tinggi. Sejak saat itu, Vlad III diberi gelar The Tempest atau Sang Penyulam, dan kekejamannya dikenal dan diakui oleh seluruh dunia. Sultan Muhammad Al-Fatih II akhirnya mengirimkan tentara Turki Ottoman di bawah pimpinan Radu untuk memerangi Vlad III. Peperangan antara tentara Turki Ottoman yang dipimpin oleh Radu melawan Vlad III yang bersembunyi di benteng Ponari dikenal dengan peperangan The Night Attack. Dalam peperangan tersebut, benteng Ponari berhasil direbut oleh Radu. Sementara itu, Vlad III melarikan diri bersembunyi ke John Hunyad dan meminta perlindungan terhadap seseorang yang telah membunuh ayah Vlad III itu sendiri. Wallachia kini kembali menjadi bagian dari kerajaan Turki Ottoman dan Radu sebagai penguasanya di daerah tersebut pasca hengkangnya Vlad III dari wilayah Wallachia terbentuk kestabilan politik. Melalui operasi militer oleh Sultan Muhammad Al-Fatih II pada tahun 1478 berhasil membunuh Vlad III yang telah banyak menumpahkan darah tersebut.